Halo, selamat sore semuanya, Sobat Biwis. Apa kabar sore hari ini? Kita jumpa perdana dengan Instagram Live dari Biwis. Episode pertama dari serial Bincang Sampah. Kali ini kita akan berkenalan dengan salah seorang sahabat kita yang concern dengan pengelolaan sampah yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, siapa? Kita ajak dulu yuk untuk gabung. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng dan kita akan banyak membahas nanti tentang seputar bagaimana kita mengelola sampah yang ada di sekitar kita sehari-hari. Kita undang dulu ya. Join Kak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo dokter. Halo, Rahyang, gimana kabarnya? Alhamdulillah, apa kabar juga dok? Alhamdulillah, baik. Puasa hari aku lupa. Hari keberapa ini? Udah hari kesekian kayaknya. Iya, hari Kayak udah lewat kesekian, hari seminggu, udah kesekian. lewat seminggu. Iya, udah lewat. Udah 10 hari lebih malah Iya ya, kayaknya. udah 10 hari ya. Oke. Kayak kita masih menunggu nih sambil menunggu Sobat Viewers yang akan bergabung dengan kita sore hari ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol Mhm. ya, Rayang. Tapi sebenarnya kita sore-sore ini tuh episode Bincang Sampah Perdana ini, ya kita mau saling kenalan sih. Dan aku sebetulnya pengen tahu juga, karena yang aku tahu nih Rayang ini kan banyak aktif di pengelolaan sampah ya. Jadi pengen tahu juga pengalamannya seperti apa, kemudian apa-apa yang sudah dikerjakan. Tapi mungkin sambil kenalan dulu deh, memperkenalkan diri dulu boleh. Yang aku tahu Rahyang Boleh, ini boleh. adalah koordinator gerakan nasional Indonesia Diet apa sih kan yang benar apa sih, koordinator gerakan Indonesia Diet Indonesia Kantong diet kantong Plastik plastik. ya, koordinator gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Itu menarik sih, menarik karena hari-hari kan kita nggak lepas ya dari kantong plastik. Betul, Oke, betul. sambil menyapa teman-teman yang bergabung dengan kita sore hari ini, silakan Rahyang. Saya juga belum kenalan loh. Saya Dokter Popi, nama lengkap saya Diah Puspitasari, biasa dipanggil Dokter Popi. Sehari-hari saya seorang dokter spesialis kulit dan kelamin sambil ngurusin yang lain-lain. Ya, silakan Rahyang sekarang yang memperkenalkan diri. Oke, thank you Dokter Popi udah ngundang untuk bincang sore sambil ngabuburit ya. Ya, Saya Rahyang Nusantara, pekerjaan sehari-hari sebagai koordinator nasional Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Eh, Pasiennya Dokter Popi juga kalau untuk urusan kulit ya, sambil di treatment sambil ngomongin sampah plastik. Dan ya emang fokusnya ke arah sampah plastik lah. oke, oke. Khusus untuk sampah plastik ya, terutama kantong plastik ya kalau Rahyang ini. Ini ada yang nyapa nih, halo Mas Rahyang dari Denpasar, Bali katanya. Selamat sore, salam kenal ya. Ini temennya Rahyang ya. Iya, iya, ini Mbak Esti dari Bali. Fresh Hero kok nggak salah ya. Udah lama nggak ngobrol. Oh ya, salam Aktivis, kenal dari aktivis, saya. aktivis sampah plastik juga di Bali. Oh ya, ya. Aku sih yakin ya sore ini yang join sama kita pasti orang-orang yang concernnya atau kepeduliannya ya tentang sampah-sampah ini ya, terutama sampah-sampah plastik. Makanya kita title acara bincang sore kita ini namanya adalah Bincang Sampah. Jadi kita episode perdana ini memang kalau dari aku sih pengen tahu sih sebenarnya mungkin kan Rahyang kan cukup lama ya menggeluti gerakan diet kantong plastik ini. Udah berapa lama ya, Rahyang? Aduh, udah 10 tahun kayaknya dok. Luar Udah biasa, aku dari jadi minder. 10 tahun, udah sementara hampir. aku belum apa-apa. 10 tahun Kan kita kan beda ini, beda ranahnya. beda rananya. Iya, tapi maksud aku artinya sudah sejak 10 tahun yang lalu sudah mulai memperhatikan hal-hal seperti ini ya. Jadi makanya aku pengen banget nih nanya-nanya juga, dan mungkin kita sekalian sharing juga sama teman-teman yang bergabung dengan kita sore hari ini. Dan mungkin kalau ada sobat-sobat yang sore ini ikut gabung
boleh loh kalau misalkan nanti someday boleh DM ke Instagram kita untuk ikut sharing juga gitu supaya informasi-informasi tentang bagaimana kita mengelola sampah, kemudian mengelola lingkungan supaya menjadi lebih baik ya, menjadi Indonesia yang lebih bersih, lebih tertata, bisa kita sebarluaskan gitu ya. Salam kenal kembali. Aduh, jauh sekali ya di Denpasar. Pengen, udah lama kita nggak liburan nih. Aduh. Kalau dengar Di ini sini ada jadi temanku juga nih. liburan. Ada temanku juga namanya Sonia, dia ahlinya di apa ya bilangnya ya? Limbah B3 gitu ya ngomongnya ya. Pokoknya tentang Oh, I see. kandungan racun dalam produk itu biasa dia lebih paham tuh. Oh, oke. Okay. Berdiet sejak Oh ini ada 2004, keren banget. 2004. Mantap, mantap. Waduh, udah lama ya. Oke. Jadi bisa diceritain nggak, Rah, yang apa sih yang dilakukan? Sebelum itu, sebelum apa yang dilakukan, aku pengen tahu dulu sepengalaman Rah yang selama ini nih tentang penggunaan kantong plastik ini seberapa banyak sih data-datanya gitu ya, sampah kantong plastik yang dihasilkan oleh orang Indonesia, mungkin masyarakat di sekitar kita per hari atau mungkin per bulan atau per tahunnya, data statistiknya bagaimana tuh? Yang pasti ini menjadi dasar kan kenapa muncul gerakan diet kantong plastik ini kan. Iya, iya. Jadi sebetulnya sampah plastik di Indonesia itu banyak banget ya. Bahkan yang bocor aja ke laut itu tuh bisa 8 juta ton kalau nggak salah per tahunnya. Itu yang bocor ke laut. Belum yang numpuk di TPA, belum yang ada di sungai, belum yang berserakan. Eh, Kalau ngomongin kantong plastik itu untuk Jakarta aja ya itu tuh bisa ratusan sampai miliaran lembar per tahunnya. Itu data data kurang lebih lah ya gitu. Itu berasal dari ada yang dari pasar, ada yang dari warung, ada yang dari retail supermarket gitu kan. Itu hitung-hitungan lembaganya Rahya yang di 2018 lalu karena sempat riset juga bareng sama Pemda di sini. Belum lagi sedotan. Sedotan itu mungkin setahunnya bisa puluhan juta juga gitu ya, puluhan juta batang gitu. Belum lagi yang lain. Jadi kalau dulu memang 10 tahun yang lalu memang mulainya itu dari kantong plastik, tapi sekarang udah mulai ke plastik-plastik problematis lainnya yang biasanya kita pakai langsung dibuang. Kayak sedotan kan habis kita minum langsung dibuang. Nggak mungkin dipakai ulang karena emang nggak boleh juga kan sebetulnya. Iya, betul. Styrofoam buat bungkus makanan, Mika bungkus makanan juga itu juga jadi salah satu concern juga karena itu kan dipakainya sekali juga. Alat makan plastik yang kita dapetin kalau lagi food delivery pakai ojol misalkan itu kan juga banyaknya sekali pakai dan banyak juga dari jenis-jenis plastik yang sebetulnya nggak aman buat makanan gitu. Mungkin dokter juga lebih paham gitu ya terkait yang seperti itu. Jadi kita udah mulai ke sana karena arahannya nggak cuma buat lingkungan doang nih yang apa namanya si plastik ini bermasalah, tapi juga udah masuk rantai makanan kita juga dok sebetulnya. Jadi ada beberapa riset gitu kan yang belakangan mulai muncul. Garam di Indonesia itu udah mulai mengandung mikroplastik. Cemar. Mikroplastik itu, ya, Oh, oke. karena kan plastik di lapangan itu, di lingkungan itu kan dia kalau terkena sinar matahari, udara ekstrim itu kan dia pasti akan terurai. Dan Iya, terurai itu iya. nggak jadi produk-produk biomasa lagi gitu, tapi kan dia justru jadi mikroplastik yang bentuknya lebih kecil banget gitu. Dan itu udah masuk ke garam-garam kita, udah masuk ke ikan yang kita konsumsi, seafood yang kita konsumsi. Makanya nggak heran ada riset independen di Austria di salah satu universitas di sana terhadap beberapa orang dan rekannya Rahya di Jawa Timur juga sempat riset pengen tahu di tesnya manusia itu tuh sebetulnya udah ada mikroplastik apa belum. Ternyata Ih, serem positif ya. mengandung mikroplastik. Serem banget. Ya kan? Jadi Iya, serem banget. kalau kita lihat hewan apa namanya mati karena plastik bisa jadi manusia nanti mati juga karena plastik gitu kan karena dari feses saja udah bisa kelihatan ada mikroplastiknya gitu kan. Itu kita nggak tahu ya maksudnya karena kan aktivis kan kita nggak paham banyak mengenai organ tubuh ya maksudnya apakah ada mikroplastik yang akhirnya diserap oleh
tubuh kita gitu kan masuk ke saluran aliran darah apa enggak kan kita kan nggak tahu dan cuma kan prinsipnya kita tahu kalau plastik itu kalau di lingkungan kan dia bisa menyerap senyawa berbahaya ya sebetulnya racun-racun gitu. Iya. Nah, aku nggak tahu maksudnya apakah dengan masuknya mikroplastik ke dalam tubuh kita itu dia akan malah jadi menyebabkan eh, menyebarnya racun dari yang diserap si plastik dari Yang lingkungan diserap. atau gimana? Kita nggak tahu karena belum banyak juga riset yang sebetulnya yang Iya. dari sisi medis ya sebetulnya Iya. terkait mikroplastik ini di tubuh gitu. Jadi mungkin kedepannya karena sudah masuk ke manusia nih gitu kan kita harapannya kedepannya banyak lagi riset-riset yang memang bisa membuktikan apakah sebetulnya berbahaya apa enggak sih gitu. Di luar Tadi berbahaya kan, atau enggaknya ada plastik kan juga udah iya, subjek ya mas, sebetulnya. iya, maksudnya di luar bahan-bahan yang diserap oleh si plastik itu sendiri, plastiknya sendiri saja kan sudah Iya, menimbulkan bahaya gitu ya, apalagi kalau ditambah betul sama bahan-bahan yang betul. mungkin terserap oleh bahan itu. Itu di Indonesia sebenarnya Mhm. mungkin belum ada risetnya ya tentang hal ini ya. Eh, kalau yang terkait feses ada feses yang positif di mengandung mikroplastik itu ada teman-teman di Ekoton di Jawa Timur itu teman-teman Rahyang juga di sana udah sempat bikin riset tuh ke 60-an sampai 100-an orang gitu ya di berbagai kota dan itu semuanya positif mengandung mikroplastik. Cuman yang belum pernah kita dapetin adalah penelitian yang memang benar-benar meneliti apakah ada dampaknya nggak sih si mikroplastik itu di dalam tubuh. Di luar juga kayaknya Ya. masih belum belum ada deh kayaknya gitu. Mhm, mhm, mhm. Ya, ya, jadi memang masih berkembang ya, tapi yang jelas bagaimanapun juga ini kan bahan yang mengandung unsur kimia pasti ya, kemudian yang apabila diserap tentu beresiko. Ada naluri, hai naluri, selamat sore. Ada siapa lagi nih yang join sama kita? Em, nah, oke. Jadi sebetulnya kan kalau plastik sendiri kan jenisnya kan macam-macam banget ya, dan itu kan dari teksturnya, kemudian jenisnya, tingkat kekerasannya, bahan-bahannya itu kan juga dia beragam, sehingga tentu nanti kalau kita bicara tentang keberagaman ini, pengelolaannya atau pengolahannya itu tentu akan menimbulkan apa ya istilahnya perlakuan yang berbeda. Nah, kalau aku boleh tahu nih di gerakan yang saat ini sedang dijalankan oleh Rayang dan teman-teman ini, kenapa memilihnya kantong plastik gitu? Kenapa bukan memilih jenis plastik yang lain? Sebetulnya kenapa dulu milihnya kantong plastik karena istilah hukumnya sih kita sebutnya low hanging fruit gitu ya. Jadi objek yang mudah untuk diatur lah sebetulnya karena kan kita kan dapat kantong plastik gratis ya. Dulu Ya. kalau ke supermarket kita dapetnya gratis, mau minta double juga dikasih-kasih aja gitu kan. Di Mm-mm. warung juga dikasih, di mana lagi, di pasar juga dikasih gitu kan. Jadi kita lihat, oh kayaknya ini ada titik intervensi, kita bisa ajak konsumen untuk nolak nih kantong plastik gitu kan. Karena kan dikasihnya juga gratis, kita juga ada pilihan buat nggak menerima itu gitu kan. Jadi kita lihat, dan kita lihat juga kantong plastik itu kan jadi wadah sampah kan sebetulnya. Dan itu dibuang aja gitu ke tempat pembuangan akhir gitu kan jadi numpuk-numpuk kelihatannya kantong plastik semua padahal kan di dalamnya banyak banyak juga yang lain gitu kan sampah organik ada dan lain-lain jadi kita lihat oh karena ada titik intervensi yang bisa diatur di situ kita coba dulu deh ke kantong plastik gitu kan makanya dulu um, apa namanya dulu itu kita coba bikin petisi mungkin dokter pernah dengar kan ya petisi Pay for Plastic jadi petisi Ya, ya. untuk ngajak retail modern itu untuk tidak memberikan kantong plastik secara gratis tapi Mm-mm. berbayar Rp200 itu Ya. udah diuji cobakan di 2016 di 23 daerah hasilnya bisa menurunkan 55% kurang lebih konsumsi kantong plastik itu baru uji Bagus coba, baru dong. eksperimen. Iya betul, bagus. Dan akhirnya itu jadi Uh-uh. inspirasi buat Pemda untuk karena mereka melihat kayaknya kalau pakai berbayar tuh agak ribet karena kan harus ngitung penggunaan kan Si sebetulnya kan itu ya cukup jumlahnya ya. jumlahnya. Jadi waktu itu Pemda pertama kali Kota Banjarmasin itu dia langsung tindak lanjut setelah uji coba itu melarang penggunaan kantong plastik. Mm-mm. Jadi di retail modern di pusat perbelanjaan itu udah nggak boleh lagi pakai kantong plastik.
dan itu berhasil sampai sekarang. Jadi dan dari Banjarmasin itu sekarang udah ada lebih dari 50 kota kabupaten dan juga provinsi yang udah nggak lagi menyediakan kantong plastik di daerahnya. Uh, Pengaturannya macam-macam, ada yang langsung melarang, ada yang bertahap. Kalau di Bandung kan bertahap ya, kita di Ya. Bandung itu konsepnya kantong plastik berbayar di semua retail modern, dan Kota Bandung punya targetan tiap tahunnya. Jadi dimulai dari tahun kemarin. Jadi tahun kemarin itu targetnya 10%, dan Mm-mm. kita juga bantu riset Pemkot juga dan achieve 10%, karena pengurangannya 16% yang terjadi gitu. Tahun ini kalau nggak salah 20 sampai 25%, sampai tahun 2025 100%. Jadi di 2025 cita-citanya di Bandung itu udah nggak ada lagi kantong plastik yang digunakan di pasar, di retail modern, sama di pusat perbelanjaan. Ya. Nah, kalau yang di Bandung ini kan bertahap ya. Nah, mungkin salah satu contoh yang kalau aku lihat berhasil itu kelihatannya Bali ya. Bali itu udah bener-bener tuh terakhir kayaknya aku terakhir ke sana itu udah yang modelannya tuh bukan hanya di minimarket, di retail-retail kayak gitu, bahkan di warung-warung pun mereka udah nggak sediain tuh yang namanya kantong plastik. Terus kalau misalkan kita belanja atau di tempat makan sekalipun ya, di tempat makan pun mereka udah nggak ada sama sekali tuh kantong plastik. Jadi kalau misalkan kita mau beli dalam jumlah banyak, mereka akan tawarkan ke kita itu kantong yang bisa dipakai kembali gitu ya, untuk kita beli supaya kita bisa pakai lagi. Itu mungkin Bali juga termasuk yang ini ya, termasuk yang sukses ya kelihatannya ya, Rahyang ya, Iya, dalam ya, gerakan salah ini. satunya ya Bali. Tahun kemarin, akhir tahun kemarin terakhir sempat ke Bali juga kan. Sebelum sebelum treatment ke dokter sempat Sebelum pan bilang tuh buku Bali. oh iya Pas iya iya ini iya. pas lagi pandemi, waktu itu sempat cerita juga. Kita di sana juga riset di lapangan karena pengen tahu setelah 1 tahun setengah lebih tuh efektivitasnya kayak gimana gitu. Jadi memang Mm-mm. di Bali kan dia provinsi ya hitungannya, dan berlakunya cuma di satu provinsi, ada 9 kabupaten kota di sana. Mm-mm. Dan yang diatur tuh nggak cuma kantong plastik, tetapi sedotan dan juga styrofoam buat pembungkus makanan di sana. Jadi memang Mm-mm. yang berbeda dibanding Jakarta atau Bandung adalah karena mereka ada objek lainnya yang diatur gitu. Dari hasil riset yang kami lakukan dengan Pemda juga, itu ada pengurangan sampah plastik, kantong plastik, styrofoam dan sedotan itu bisa sampai 43%. Mm-mm. 49, 49, 49 sampai 50% lah gitu. Dan memang meskipun sebetulnya belum sesempurna itu, tetapi memang karena di Bali kan dia memang di internasional kan juga namanya lebih dikenal ya sebetulnya ketimbang Indonesianya. Jadi pemberitaan juga memang lebih banyak ke Bali sebetulnya. Mm-mm. Dan restoran-restoran juga di sana kan juga, dan kampanye lingkungan kan juga memang banyaknya. Kalau di Indonesia kan banyak kiblatnya kalau nggak ke Jakarta ke Bali gitu kan sebetulnya, karena banyak aktivis juga gitu seperti Mbak Evi tadi gitu kan, yang udah cerita juga dari 2004 gitu. Jadi uh, Iya. dan itu apa namanya ya, emang jadi salah satu yang dilihat daerah lain, karena nggak cuma kantong plastik tetapi juga sedotan dan juga styrofoam. Jakarta sebetulnya juga udah cukup bagus gitu kan, karena ibu kota Mm-mm. negara juga gitu kan, dan dia mulainya pas lagi pandemi gitu. Oh, Ketika oke. negara-negara ya, ketika negara yang lain itu industri plastiknya melobi gitu ya untuk di delay dulu nih gitu, karena itu lagi pandemi, Mm-mm. meskipun sebetulnya nggak ada hubungannya ya, maksudnya karena kan orang-orang juga tetap belanja dan supermarket kan nggak Iya, ditutup juga sebetulnya ya. iya, tetap Jadi beroperasi ya. Jakarta tetap mulai waktu itu 1 Juli 2020, dan setelah 6 bulan kami juga riset lagi bareng sama Pemda, itu pengurangannya justru lebih dahsyat lagi, bisa sampai 80% pengurangan kantong plastiknya. Mungkin salah Cuman di satu satu sisi, faktornya karena ya, pandemi itu juga kali ya, maksudnya tingkat konsumsi masyarakat ataupun bisa misalkan jadi. pembelanjaan kan bisa diantisipasi juga ya. Kan orang mulai banyak juga belanja-belanja yang sifatnya memang lebih kepada kebutuhan yang betul-betul perlu gitu ya. Mungkin salah satu faktornya itu Betul. gitu yang Salah bikin. satunya itu, tetapi di satu sisi plastik yang lain jadi malah nambah banyak. Karena kan orang-orang sekarang Misalnya, mau, apalagi di kota besar kan orang-orang mulai belanjanya kan online sekarang. ya ya betul betul. Bubble wrap itu jadi Ya banyak ya banget sampahnya. ya jadi PR lagi ya. Selotip, ya selotip dan lain-lain, pokoknya yang kita dapat dari e-commerce gitu kan, dan food delivery lewat ojol gitu kan, Mm-mm.
jadi makin nambah. Kantong plastik bisa jadi memang menurun gitu kan dari pasar maupun dari retail karena kan di bulan-bulan awal sempat ada yang tutup juga gitu kan. Tetapi di satu sisi ada hal yang tidak kita antisipasi karena kan kita nggak expect ada pandemi kan sebetulnya kan. Iya betul. Jadinya Siapa juga yang mau ada ya? jenis iya jadinya ada jenis plastik yang memang jadi nambah dan itu kan LIPI sempat riset itu dan memang tren eh, belanja online dan pesan makanan online itu naiknya bisa di atas 50% gitu. Jadi ya dibayangkan itu sampah plastiknya pasti makin banyak juga. Iya, iya. Jadi ya begitu ya kalau diperhatikan ini kan memang jadi ada semacam ketika sesuatu hilang kemudian ada yang menggantikan ya. Itu kan seolah-olah kayak gitu ya. Jadi memang secara umum Mhm. kalau aku melihatnya memang kesadaran atau awareness setiap orang akan hal ini memang harus dibangkitkan dan itu termasuk dari diri kita sendiri ya kayak aku sendiri aja ya aku juga sering merasa bahwa aku juga masih masih agak jauh ya masih belum belum betul-betul punya habit yang baik gitu tentang sampah ini gitu dan itu benar-benar harus dimulai dari diri sendiri sih gitu. Ini ada beberapa teman yang join. Teman-teman kalau misalkan mau tanya sesuatu, mau tanya-tanya sama Rahyang atau tanya-tanya sama aku juga boleh. Tanya-tanya sama aku juga boleh. Silahkan ya, karena ya kenapa aku ngajak Rahyang ngobrol ini karena Rahyang ini punya punya cukup banyak pengalaman lah tentang perplastikan dan diet-diet ini. Jadi memang kalau yang digerakkan diet kantong plastik ini yang lebih banyak dilakukan mungkin advokasi kali ya, bukan langsung misalkan doing something ke masyarakat gitu, tapi lebih ke atas gitu ya, Rahyang ya. Maksudnya melakukan advokasi supaya pemerintah ataupun siapapun yang punya wewenang untuk mengeluarkan kebijakan bisa mengeluarkan kebijakan itu. Benar gitu nggak sih? Iya, porsi besarnya memang banyaknya dari vokasi, tapi kita juga sebetulnya beriringan juga sama yang arahannya lebih ke edukasi gitu, karena kita pengen mempersiapkan masyarakat ketika kita, misalkan contohnya waktu Rahyang bikin advokasi di Bandung gitu ya, untuk ngebantuin Pemkot untuk bikin peraturan wali kota tentang pengurangan plastik. Kita juga dari awal melibatkan berbagai macam masyarakat untuk supaya nanti juga mereka dilibatin dari awal nih gitu. Mereka udah tahu ternyata Bandung itu berencana akan mengurangi itu. Jadi mereka udah tahu duluan, harapannya mereka nanti bisa jadi leadernya di masing-masing kelompoknya masing-masing. Dan di beberapa apa namanya proses kita melakukan advokasi juga kita ada kampanye yang langsung ke publik supaya mereka misalkan contohnya kita ada kampanye rampok plastik jadi kita nukerin kantong plastik yang dibawa masyarakat misalkan di pasar gitu kan atau di tempat-tempat lain dengan tas yang bisa digunakan berulang kali dan itu gratis dan kita sambil edukasi nanti kota Bandung udah nggak boleh lagi pakai kantong plastik jadi bawa tas ini lagi ya gitu jadi kita ada edukasi juga di situ gitu jadi uh, advokasi dengan pemerintah tetap jalan tetapi masyarakat juga meskipun nggak semua gitu ya, tetapi ada beberapa yang kita juga siapkan lah gitu supaya mereka ketika peraturannya itu berlaku, Keluar. mereka juga udah siap dan udah punya penggantinya gitu. Mm-mm. Itu seberapa efektif berdasarkan pengalaman ya melakukan kampanye langsung ke masyarakat itu seberapa sering? Hmm. Maksudnya apakah itu dilakukan rutin? Misalkan, oh kita setiap sebulan sekali nih tim kita terjun ke langsung ke masyarakat atau misalkan sifatnya insidental, terus kemudian apakah itu cukup efektif sejauh ini untuk mengajak orang untuk peduli dan menghindari penggunaan kantong plastik? Kami sih sebetulnya nggak ada yang riset khusus langsung ke situ ya karena kan kita nggak ketemu Hmm. lagi sama orang yang kita datengin itu gitu kan ketika rampok Mm-mm. plastik. Tetapi karena kita kan bikinnya itu dalam bentuk ekosistem ya, jadi kita libatin pemerintah, sekaligus libatin pelaku usahanya, sekaligus libatin kelompok-kelompok masyarakat. Dan yang kita lihat sebetulnya tidak hanya spesifik pada satu kegiatan aja, tapi ketika kayak contohnya di Bandung gitu, kita setelah 6 bulan, setelah 1 tahun kita bikin monitoring lagi, kita lihat lagi apa yang telah kita lakukan selama 1 tahun bareng sama pemerintah, responnya bagaimana gitu. Apakah mereka tahu ada peraturan, apakah mereka merasa terbantu dengan ada peraturan. Nah dari riset-riset itu, alhamdulillahnya memang lebih dari 80 orang itu tahu ada peraturan itu, 90 Hmm. orang merasa
eh, manfaatnya dari peraturan itu baik bagi dirinya sendiri atau bagi lingkungan hidup gitu. Jadi dari survei-survei itu ya bisa dibilang sebetulnya berarti ada manfaatnya gitu kampanye yang apalagi di Bandung memang dari 10 tahun yang lalu gitu ya. Jadi berarti ada manfaatnya meskipun ya dari segi peraturan kurang tegas gitu ya karena kan masih 5 tahun nih gitu si peraturannya gitu kan. Tetapi dari situ berarti kan Iya, terlihat lah masyarakat udah mulai mendukung, udah mulai berubah juga perilakunya. Mereka mulai lebih mulai lebih sering bawa tas belanja sendiri gitu kan. Kayak kalau lagi jalan-jalan ke Cihapit sebenarnya Raya sekarang program di Bandung tuh lagi ada di Cihapit sama di Kosambi gitu kan. oh iya pasar ya. Programnya ya di pasar. Jadi kita lagi pengen bikin model di pasar tuh yang efektif pengurangan plastiknya kayak gini. Belum mulai programnya karena peraturan udah dari tahun-tahun sebelumnya udah mulai kelihatan ada beberapa orang bawa tas belanja sendiri sebetulnya. Jadi kan itu Hmm. kan udah sebetulnya kan dari masyarakat udah terbentuk ya, tapi kan tinggal kita bentuk sistemnya nih karena sistemnya belum siap sebetulnya kalau di Hmm. pasar gitu kan. Jadi memang yang lagi dibantu tuh ke arah sana gitu. Jadi retail ada yang jalan, ada yang enggak, tapi itu kan udah ranahnya pemerintahnya dalam penegakan peraturan sebetulnya. Tapi kalau di pasar, karena modalnya juga belum ada, maka kita bantu di situ. Gitu. Jadi harapannya bisa mengikuti apa yang di retail juga berjalan gitu. Di retail udah bisa mengurangi, di pasar juga harusnya bisa dong. Gitu. Ya, ya. Makanya tadi yang aku bilang itu ya, memang eh, ini juga sih apa senang juga ya pas pas ngeliat ya waktu sempat berkesempatan kembali kapan ya tahun lalu kayaknya itu benar-benar sampai yang di warung pun mereka udah nggak sediain tuh yang Iya, namanya kantong plastik itu artinya kan proses uh, proses edukasi itu memang sudah sampai ke lini yang paling bawah ya kalau aku lihat ya memang udah sampai ke paling bawah banget gitu tapi ya begitulah maksudnya kadang-kadang aku juga berpikirnya ya udah kita kan berusaha ya maksudnya kita selalu berusaha melakukan sesuatu nih gitu melakukan ya, perubahan gitu berusaha lebih baik lagi gitu karena kewajiban untuk menjaga lingkungan ini kan sebetulnya adalah kewajiban semua orang gitu termasuk aku nih sebagai seorang dokter ya nah, sebagai ya, seorang dokter gitu terus sebagai seorang dokter kulit gitu kan aku sering banget tuh yang namanya menggunakan yang namanya pot-pot, kemasan-kemasan dari bahan-bahan plastik yang kemudian sebenarnya sudah sejak kapan ya, udah sejak beberapa tahun ke belakang lah, setiap kali meresepkan itu aku selalu kayak apa ya, kayak tergelitik gitu loh. Aduh ini sih sampah-sampahnya kalau udah habis dikemanain ya gitu ya sama para pasien itu gitu ya, karena kan satu orang aja mungkin satu kali aku ngeresepin itu bisa tiga paling nggak ya tiga item gitu kemudian kalau misalkan per bulan mereka habis tiga itu berarti dalam satu tahun 3 kali 12 itu udah 30 berapa tuh 39 ya udah tiga puluh apalagi sembilan pasiennya pot dokter banyak banget kan. yang yang udah jadi apa namanya jadi artinya gini loh, aku juga ikut berkontribusi terhadap kerusakan itu. Kalau misalkan aku tidak memikirkan bagaimana caranya nih supaya itu bisa dikelola. Dan itu baru dari satu dokter. Gitu Rayang bisa bayangin di Kota Ya, Bandung ini aja berapa puluh dokter spesialis kulit dan kelamin yang berpraktek. Belum lagi nanti klinik-klinik kecantikan, estetik ya. belum lagi nanti kayak misalkan produk-produk yang tadi itu produk retail ya, produk OTC gitu. Karena ini kita bicara sesuatu yang berbeda. Kalau Rahyang tadi ngomongin kantong plastik, kalau aku ngomongin kemasan, kemasan produk skincare dan kosmetik itu kan juga banyak banget ya. Jadi ya sebenarnya Ya, gimana ya? Aku juga sering kali merasa bersalah gitu ya. Jadinya, aduh merasa bersalah iya, nih ikut berkontribusi terhadap apa ya kerusakan lingkungan lah gitu ya dan iya, di iya. satu sisi menyembuhkan pasien, menyehatkan pasien, tapi di sisi lain kalau ini tidak Contohnya, dilakukan, contohnya. di sisi lain ini contohnya salah satu pasien aku. Ya terus kita setiap kali ketemu di klinik ngomonginnya kayak gini-ginian melulu ya. Obrolannya ini Iya. ngomongin Tapi sampah, kan, ngomongin tapi ini, kan, ngomongin ini. ya, Hmm? tapi kan dokter juga yang aku lihat kan udah mulai ada inisiatifnya kan sebetulnya. Nah mungkin boleh dibocorin nggak sih itu inisiatifnya apa tuh Iya, terkait sampah plastik? iya betul-betul. Jadi memang angan-angan sebetulnya udah sejak lama gitu ya rayangnya, tapi mungkin aku
baru memulainya baru-baru ini, dan itu baru dari langkah yang paling kecil sih sebenarnya ya, kecil banget lah, mungkin belum ada artinya apa-apa dibandingkan dengan yang sudah dilakukan oleh Rayang dan kawan-kawan ataupun komunitas-komunitas yang lain gitu. Tapi aku sih selalu berpikir bahwa tidak ada sesuatu yang menjadi besar kalau tidak dimulai dari hal yang paling kecil gitu ya. Nggak mungkin lah sesuatu tuh tiba-tiba menjadi besar gitu. Bayi juga lahir dulu dari orok dulu ya, baru dia gede gitu Iya, kan. iya. Jadi ya nggak apa-apa lah, kita doing small step aja dulu gitu ya. Siapa tahu someday ini tuh bisa berkembang. Jadi ya aku kepikiran tuh untuk apa namanya, paling tidak start dari tempat aku sendiri bekerja, memulai mengelola nih si sampah-sampah bekas kemasan produk-produk yang sudah dikeluarkan dan digunakan oleh pasien. Ya kita coba encourage pasien untuk bisa mengembalikan kembali ya, mengembalikan lagi si sampah-sampahnya itu untuk kita daur ulang gitu. Intinya sih kurang lebih seperti itu ya bocorannya gitu. Walaupun memang ya cita-citanya sih bisa mengajak teman-teman dokter yang lain semuanya untuk bergabung di dalam gerakan ini gitu. Tapi ya kan aku perlu istilahnya mungkin perlu mencontohkan dulu kali ya, memberikan contoh dulu bahwa yuk kita bisa kok sebenarnya memulai dari hal-hal yang kecil ini dulu gitu. Dan apa namanya, ya dari hal yang kecil-kecil harapannya sih bisa menjadi sesuatu yang menjadi lebih besar gitu, kayak gitu. Makanya aku sering nanya juga ya sama Rayang apa sih yang dikerjain apa aja gitu ya, terus caranya gimana gitu ya, karena kan aku juga Sambil kan gak punya disuntik-suntik ya dok pengalaman. ya. Sambil disuntik-suntik karena sambil ngobrolin sampah gitu, karena ya memang aku juga kan nggak terlalu punya pengalaman lah ya dalam hal ini, tapi aku cuma punya keinginan gitu, punya keinginan, punya kemauan. Jadi sekali lagi nih teman-teman, kalau misalkan punya ide, punya gagasan, terus kemudian pengen share juga di bincang sampah kita, karena kita memang spesifik apa yang kita obrolin nanti di episode-episode berikutnya itu memang tentang sampah. Boleh ya hubungi kita gitu, hubungi aku di Instagram ini, mau di Instagram pribadi aku juga boleh. Jadi nanti kita bisa sharing juga sama teman-teman yang lain gitu. Kalian ngapain aja sih gitu Ya. sehari-hari, cara mengelola sampah di rumah itu seperti apa? Mulai dari misalkan sampah basah ya, bekas masak misalkan, atau misalkan sampah kertas, atau misalkan sampah plastik, atau kalau misalkan teman-teman yang hari-hari melakukan perawatan wajah juga, sampah skincare-nya dikemanain, boleh ya di-share juga ke kita supaya kita tahu gitu. Dan kita mungkin bisa punya gagasan tentang itu gitu. Kalau Aku Ryan juga mau sendiri share tuh dok terkait itu. apa Ya, tuh? ya jadi karena kan yang di Jakarta ngekos nih, Hmm. makanan kadang kan juga suka ada yang sisa atau misalkan kadang suka sedikit-sedikit masak juga kan ada sisanya. Aku di sini Hmm. ngompas pakai takakura dok gitu. Jadi itu kan Hmm. pakai keranjang kecil ya sebetulnya keranjang takakura itu, dan itu nggak bikin bau juga jadi aman lah gitu kan buat tetangga-tetangga di sini juga nggak merasa jijik dan Nanti bau. Jadi di aku udah kosannya, mulai kamarnya Rayang bawa apaan itu? ditaruhnya di depan kamar lagi. Eh, itu aku udah dari Oktober tahun kemarin sih dok, baru mulai juga sebetulnya kalau ngompos ya. Jadi lumayan karena sering beli buah-buahan kan, buah-buahan suka ada kulitnya gitu kan, atau bijinya gitu. Jadi aku buang aja di situ gitu. Dan sampai sekarang nggak penuh-penuh gitu kan, karena ya dia kan memang pasti menyatu lagi Terurai. dengan si tanah, terurai kan. Heeh. Untuk kalau Raya juga sebetulnya kalau untuk kemasan-kemasan perawatan tubuh dan wajah juga sebetulnya kan kan udah lama juga misalnya sebelum sebelum jadi pasien dokter Popi kan juga udah pasti beli-beli produk di luar gitu kan over the Hmm. counter. Biasanya Raya itu kumpulin dok. Jadi aku kurang tahu ya kalau di Bandung sebetulnya ada apa enggak gitu ya, kayak semacam dropping box untuk menerima produk-produk itu. Cuma kok di Jakarta ini kayaknya mulai setelah 1-2 tahun terakhir tuh ada beberapa gerai yang bisa nerima semua merek. Jadi ada beberapa Hmm. ya, startup kecil gitu ya, yang dia melakukan usaha daur ulang gitu. Dia bisa tuh nerima berbagai macam merek gitu kan, produk-produk skincare. Jadi makanya aku sebelum produk-produknya dari Dokter Poppy gitu kan, sebelum ada inisiatif ini sebetulnya aku kirim ke sana juga tuh gitu kan, ada beberapa Oh iya. gerai Hmm. retail, ada beberapa gerai juga yang apa namanya masih menerima berbagai macam merek. Di luar itu sebetulnya aku juga udah mulai kayak mungkin dari 7 tahun terakhir gitu ya,
udah mulai ganti produk yang memang dia cara bahan juga mungkin lebih ke alami gitu kan. Terus yang lebih poin plusnya kemasannya bisa dibalikin. Ada kan beberapa merek gitu ya, skincare gitu kan yang ada di mall lah yang kita ketahui gitu ya, yang banyak yang cukup terkenal dengan isu lingkungannya gitu kan. Ya, 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 ya. Dia kan juga mulai nah dia tuh salah satu inisiator sih kayaknya di Indonesia ya, yang dari 2007 juga ngumpulin botol-botol kemasan dan sampai sekarang tuh baru 20% yang terkumpul. Jadi jangan takut dok. Jadi memang mereka aja yang punya resource lebih besar aja tuh masih belum bisa 100% gitu. Tapi Ya, mereka udah lebih dari 10 tahun, lebih dari 10 tahun punya kampanye itu baru 20% gitu sekarang. Jadi kayaknya emang cuman sekarang kan emang isu kecantikan kan lagi naik banget ya dok ya. Kalau aku lihat di beauty blogger juga kayaknya mereka juga udah mulai banyak yang peduli sama lingkungan gitu. Mereka udah mulai mempromosikan bahan-bahan yang lokal, bahan-bahan yang alami, yang kemasannya bisa didaur ulang, atau mereka juga udah mulai banyak tuh yang bikin kayak semacam kreasi dengan kemasan bekas gitu kan, ada yang dijadiin pot, ada yang dijadiin wadah buat aksesoris gitu kan. Jadi ya, sekarang sih kayak arah ke sana tuh udah ke situ gitu. Jadi kayak kalau aku lihat di Instagramnya dokter kan juga apa kulit glowing tapi lingkungan juga bersih apa gitu kayak gitu-gitu. Jadi ya, kayak ya, ya. kulit kita juga sehat gitu kan, kulit kita Lingkungan juga sehat. lebih baik, lingkungan juga Ya, sehat gitu. Jadi nggak kulit bisa sehat, lingkungan nggak ada yang sehat, gitu ya. nggak ada yang boleh nggak ada yang bisa dikorbanin sih. Jadi emang harus Ya, beriringan gitu. ya. Nah, itu ada Irfan tuh gabung sama kita tuh. Dia kayaknya mungkin perlu juga nih ditoel gitu ya. Irfan punya ide apa nih? Barangkali aku sebenarnya pernah juga tuh ngubungin Irfan beberapa waktu yang lalu ya. Mungkin 2 tahun yang lalu kali ya, semenjak udah mulai ada tuh kepikiran gini. Ayo kita undang aja yuk Irfan yuk biar seru. Boleh coba. Coba kita dia kita undang. dia dia kemarin-kemarin baru kepikiran juga tuh pakai skincare dok. Oh, Sebagai anak iya. outdoor dia tuh nggak pernah pakai sunscreen dok kayak dok. Nah, itu dia tuh orangnya tuh. Hai, ada tamu dadakan sore hari ini nggak apa-apa. Aku sengaja undang karena dia nongol. Terus aku sempat Irfan nggak apa-apa ya tiba-tiba ditodong nih gabung sama kita. Van, gimana kabarnya Van? Suaranya Suaranya nggak kok nggak kedengeran kan? kedengeran? Oh iya harus pakai headset. Jadi aku berapa waktu yang lalu tuh aku sempat noel Irfan juga. Van, kira-kira nih kalau aku punya produk plastik-plastik bekas apa nih bekas skincare ini bisa dijadiin apa ya gitu ya. Ingat Kak Irfan aku pernah tanya gitu. Itu mungkin ada 2-3 tahun yang lalu kali aku tuh dan nanya sama Irfan soal itu. Emang belum punya ide Iya. juga sih. Mungkin Irfan yang sebagai seorang ahli desain gitu kepikiran apa gitu ya untuk ngolah. Van sehat Van? Masih nggak kedengeran kan suaranya? Tes gitu nggak kedengeran suaranya. Van nggak kedengeran Van? What's going on nih sama headsetnya Irfan? Terus dia bingung. Dia sambil bingung kenapa suaranya nggak muncul. Nah, tapi tadi ya sambil kita nunggu Irfan suaranya ada, tadi nggak tahu nih kata Irfan kenapa headsetnya ngaco Van. Oke, sambil nunggu Irfan join sama kita. Tadi yang Rayang bilang bahwa ada tempat-tempat drop yang bisa menerima semua merek. Nah, itu juga sebetulnya kita di Biwis juga memperlakukan hal yang sama. Jadi, teman-teman nggak usah khawatir. Misalkan punya produk skincare, tapi bukan dari klinik aku misalkan ya, atau bukan dari klinik yang sudah bermitra dengan kita, boleh silakan dikirimkan ke kami. Nanti tinggal DM aja ke Instagram Biwis ya. Alamat droppingnya di mana nanti kita bisa terima juga yang meskipun itu bukan produk dari punya kita gitu. Nah, lalu kemarin nanya tuh dok di Bandung di mana gitu, karena kan dia udah mulai ngumpulin juga tuh produk-produknya gitu ya. Terus aku bilang nggak di Bandung kayak nggak tahu. Berarti
di US bisa ya dok ya? Bisa, Kita bisa bisa. promosiin tuh kalau di Ya, Bandung bisa. salah satunya Boleh. bisa. Jadi kami tidak membatasi hanya produk skincare yang dikeluarkan oleh klinik yang sudah bermitra dengan Biwes saja gitu. Kebetulan saat ini kan klinik yang bermitra dengan Biwes di Bandung ini sudah ada 3 ya, tapi memang apa namanya, kita tidak membatasi hanya yang dari klinik yang bermitra saja gitu. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang punya produk skincare yang tidak tahu mau dikemanakan, silahkan DM aja ke Instagramnya Biwes, nanti kita kasih informasi bagaimana caranya supaya sama-sama itu bisa kita kelola juga gitu. Ya, gagal deh Banyak juga kan ya dok ya? ngobrolnya sama Irfan. Kenapa? Iya. Banyak juga kan ya sebetulnya kan sampah-sampah kemasan dari skincare itu ya sebetulnya dok ya. Banyak, banyak. Dan itu kan variannya juga macam-macam ya sebetulnya ya, Rahyang ya. Jadi bukan hanya plastik gitu loh. Kan mulai dari yang pot biasa, yang pot plastik itu, kemudian ada botolnya. Botolnya juga kan dia macam-macam. Ada yang botol besar, kemudian ada yang botol kecil yang biasa untuk kayak produk serum misalnya gitu ya. Terus beberapa kalau aku lihat produk-produk yang bebas di pasaran itu juga ada yang bahan-bahannya bukan plastik juga tuh, tapi bahan-bahan yang dari kaca-kaca atau beling. Nah, itu juga silakan dikirimkan juga, kita bisa bantu untuk kelola supaya Nah, mengurangi tumpukan sampah yang ada di rumah itu. ini kan salah satu butir dari Dokter Popi nih ya, yang Hmm, serum yang aku pakai ini. Ini kan biasanya ini tuh jenis plastiknya aja beda-beda dok sebetulnya. Jadi iya yang betul, tutupnya kadang suka beda lagi sama ininya. betul, Yang warna putih betul, ini beda lagi, terus yang di dalamnya itu beda lagi. Jadi iya, iya, nanti itu biasanya sama yang pendaur, nah, sama yang si ininya tuh kayak apa ya, kayak pipetnya itu juga beda lagi. Jadi kadang nanti itu sama yang pendaur ulang tuh pasti dia akan bongkar-bongkar lagi dipisah, nih. iya, iya, memang harus Belum kalau dipisah-pisah lagi, misalkan ada ya kalau ada di yang labelnya. over the counter kan ada labelnya tuh kan juga harus dibersihin juga. Betul. Ya, jadi memang kita juga prefer supaya semua kemasan-kemasan itu dibersihin dulu. Jadi paling nggak dicuci dulu ya pakai air mengalir supaya pada saat di drop ke kita itu sudah dalam keadaan ya mungkin tidak bersih 100% tapi ya tidak ada sisa-sisa krim atau isi di dalamnya lah gitu ya supaya lebih bersih. Syukur-syukur labelnya bisa dilepasin. Itu juga akan jauh lebih baik gitu. Seperti itu. Jadi uh, mudah-mudahan nanti apa yang kita sama-sama upayakan ini bisa ada hasilnya ya suatu saat nanti untuk anak cucu Amin, aduh amin. anak cucu kita ke depan dan generasi ke depan gitu mungkin hasilnya kita nggak akan lihat sekarang Rahyang gitu tapi Iya, betul. ya who knows ya siapa tahu 10, 20, 30, 50 tahun ke depan mungkin mudah-mudahan Indonesia paling tidak ya lingkungan kita di sekitar kita ini bisa menjadi lebih baik, lebih bersih dan lebih sehat gitu karena Betul, lingkungan yang betul. sehat juga akan menunjang badan kita sehat, kulit kita juga jadi lebih sehat, ya semuanya jadi lebih sehat gitu. Nah, nggak kerasa ternyata sudah jam 5, Rayang mungkin sudah waktunya Ah, kita ya. stop dulu ngobrol-ngobrolnya, walaupun masih banyak sih sebenarnya yang mau diobrolin ya, tapi sambil nanti kita bisa diskusi lagi, dan Lanjut sambil hari ini Senin memang dok, karena private kita. oh iya iya Lanjut iya hari. iya. Tapi kan kita pengen bagi-bagi informasi sama yang lain ya. Jadi mungkin suatu saat Bisa, bisa. Rahyang, kalau misalkan ada teman-teman yang mau berbagi juga dengan Viewers nih tentang program-program pengelolaan sampahnya, barangkali Rahyang kan punya lingkungan teman-teman yang lebih luas juga ya terkait hal ini. Boleh dong ya diinformasiin ke kita ya. Jadi nanti kita Boleh, boleh, bisa boleh, undang boleh. juga untuk ikut sharing juga di Bincang Sampah episode-episode berikutnya gitu. Episode perdana ini memang kita judulnya juga kenalan. Kenalan yuk. Jadi kita baru kenalan dulu apa-apa yang dikerjakan oleh teman-teman di sekitar kita, termasuk juga apa yang dilakukan oleh Bubes. Saya kasih bocoran sedikit tadi, tapi sebetulnya cerita panjangnya masih banyak gitu. Nanti kita akan kupas di episode-episode selanjutnya. Sambil teman-teman bisa ini juga pantau terus Instagram Bubes untuk melihat apa sih yang kita kerjakan, karena sebetulnya kita bukan hanya mengelola sampah, tapi juga ada konsep pemberdayaan masyarakat di situ. Jadi bocorannya ada di Instagramnya. Boleh diintipin. Gitu. Nah, Rahyang sebelum ditutup ada take home message nggak buat teman-teman yang sudah bergabung dengan kita atau yang nanti mungkin akan nonton Instagram TV-nya? Ini nanti kita coba upload ya di IGTV-nya. Iya. Eh, paling pesannya nih aja sih, karena kita lagi di bulan puasa, biasanya pada beli takjil, banyak bermunculan kan ya, industri rumahan jualan takjil. Mungkin kalau di sini ada yang nonton jualan takjil, mungkin bisa menawarkan untuk bawa wadah sendiri ke pembelinya gitu kan. Atau Ya, kita sebagai konsumen, kalau mau beli takjil, bawa wadah sendiri, bawa
wadah buat beli es buahnya, bawa wadah buat beli gorengannya gitu kan. Jadi supaya kita apa namanya mencontohkan juga, mulai belajar juga, karena kalau kita nggak mulai dan kita nggak ngebiasain susah juga gitu kan. Apa namanya mau komitmennya kalau nggak dimulai dulu. Jadi itu aja sih kayaknya, karena mumpung lagi di bulan puasa kita juga harus bisa puasa plastik. Ya, Jadi oke. Jadi puasanya juga dilengkapi. ya, jadi sebenarnya simpel saja berarti ya, Sobat BW semua, simpel saja. Eh, Tadi saran dari Rahyang, coba mulai dari diri kita sendiri dulu. Kalau belanja-belanja takjil nih di bulan puasa, pakai wadah sendiri, bawa wadah sendiri, supaya kita mengurangi peredaran plastik di luaran sana, gitu ya. Nih, Naluri tuh tanya tuh, muncul dia. Apa katanya? Oh iya, Buang sampah belum. kosmetik di Bandung di mana? Kamu Oh, harus di ke mana? Iya. Arcamanik. Enggak. Nanti Naluri bisa bisa DM ya di Instagram Biwes ini yang lagi aku pakai untuk live ini. Nanti kita akan kasih alamat untuk dropping sampahnya gitu. Nanti boleh diajak juga teman-teman yang lainnya yang memang mau join juga dengan kita untuk ikut juga berpartisipasi di dalam proyek ini. Jadi mulai dari hal yang paling kecil untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Ya, start from the small steps ya, a small step, ya nanti kita bisa dapat sesuatu yang lebih besar insya Allah gitu ya. Tuh, jadi mulai dari diri kita sendiri dulu. Mungkin karena sudah waktunya kita mau memasak gitu, Raya mungkin nggak masak, tapi saya paling tidak mau ngintip dapur ya, karena sudah menjelang waktunya berbuka puasa. Terima kasih banyak nih Rayang sudah mau diskusi dan Hatur nuhun, mau hatur nuhun. sharing ya, walaupun kita memang baru sangat superficial ya diskusinya, belum sampai hal teknis. Nanti suatu saat kita akan ngobrol lagi karena kita di episode perdana ini kita memang judulnya kenalan gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak Rayang, sehat selalu ya. Salam buat Hatur nuhun teman-teman ya. di gerakan diet kantong plastiknya, dan jangan lupa untuk terus Siap, berbagi siap. informasi buat saya khususnya. Kalau misalkan ada hal-hal yang bisa kita kolaborasikan dan kita bisa kerjasamakan dengan senang hati, kita coba untuk gabung-gabungkan gitu ya, karena kalau kerja sendiri itu mungkin akan lebih berat, kalau kita bekerja bersama tentu akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat berbuka puasa juga. Kira-kira masih 1 jam lagi, mungkin mau olahraga dulu, mau apa dulu. Juga untuk teman-teman Sobat Viewers yang sudah bergabung dengan kita sore hari ini, terima kasih banyak sudah nonton Instagram Live kita. Kita akan ketemu kembali di Bincang Sampah episode berikutnya. Saya belum tahu kapan, nanti diinformasikan. Oke, makasih banyak ya Rahyang. Selamat sore semuanya. Hatur nuhun, Assalamualaikum Dok. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. lingkungan yang sehat, ya kulitnya sehat, lingkungannya juga harus sehat. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi semuanya teman-teman.